Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat banget ya. Iya dong. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan hadir di kegiatan layanan konseling kelompok ini. Nah, sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya agar dipermudah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, alhamdulillah kita udah mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Sebelumnya di sini aku mau bertanya, kalian udah pada kenal belum sih? Belum. Belum ya, pasti dari daerah yang berbeda-beda kan? Iya. Oke. Langsung aja, di sini yang bakal perkenalan pertama kali situ saya akan menyebutkan nama panggilan, tempat dan tanggal lahir. Terus diteruskan ke sebelah kanan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Iin. Halo semua. Hai. Oke, saya lahir di Bangkalan 14 Juli 2003. Perkenalkan, nama saya Fia. Saya lahir di Pandeglang 10 Oktober 2003. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sina Agustin. Saya dari Serang. Tanggal lahir saya 10 Agustus 2002. Perkenalkan, nama saya Vivi. Saya lahir di Serang. Tanggal lahir saya 8 September 2003. Halo Vivi. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya dari Pandeglang, tanggal lahir saya 18 November 2002. Halo Novia. Perkenalkan, nama saya Hilda. Saya lahir di Serang, 4 Mei 2003. Halo Hilda. Perkenalkan, nama saya Mae. Saya lahir di Pandeglang 14 Oktober 2003. Halo Mae. Nama saya Sejahtera, Pandeglang 3 November 2003. Halo Jahra. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti kita udah pada kenal ya di sini. Iya. Oke, di sini saya mau nanya, sebelumnya kalian pernah nggak sih mengikuti konseling kelompok? Belum. Belum ya. Nah, karena pada belum tahu, di sini saya bakal menjelasin tentang apa sih konseling kelompok itu, gitu kan ya. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana pada konseling kelompok ini bertujuan untuk menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota kelompok. Teman-teman di sini diharapkan untuk aktif dalam berpartisipasi, yaitu dalam menanggapi dan mengomentari permasalahan yang dialami oleh satu teman kita. Nah, di mana dalam konseling kelompok ini teman-teman di sini sebagai anggota kelompok dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu gitu ya, kayak memimpin gitu gimana caranya konseling kelompok ini. Oke. Nah, dalam konseling kelompok ini teman-teman diharapkan bersukarela dalam menceritakan permasalahan yang dialami, entah itu masalah pribadi, sosial, belajar maupun apapun itu ya. Nah, selain kesukarelaan teman-teman, di sini juga teman-teman diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya. Karena kenapa kita menjaga kerahasiaan? Agar nanti teman-teman kita di sini kalian saat menceritakan permasalahannya merasa aman dan tidak sungkan untuk menceritakan permasalahannya. Karena itu, sebelum kita mulai, di sini kita bakal ikrar dulu ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iin. Saya Zubria. Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup
bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari saya sendiri ataupun siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke. Untuk itu teman-teman semuanya sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, udah siap ya untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Siap. Oke, teman-teman di sini siapa yang bersedia dan secara sukarela menceritakan permasalahan yang baru dialami gitu, yang perjalanan tadi pagi ada masalah bisa diceritakan. Kalau yang sebelumnya juga silakan. Saya di sini mau cerita. Jadi saya itu tinggal jauh sama orang tua saya. Di sini saya tinggal bersama uwa saya. Nah, uwa saya ini punya anak 3. Nah, yang tinggal bersama itu cuma 1 anak bungsunya masih kuliah. Nah, jadi saya itu kan awal-awal kan biasa kan tinggal jauh sama orang tua suka sedih aja gitu ya. Terus saya tuh kan sering nelpon ke ibu atau bapak gitu, sering nangis aja gitu tuh kan, memang juga kangen gitu baru awal-awal lah gitu. Nah mungkin nggak tahu kenapa bapak mungkin bilang aja, kenapa si Ilda nangis aja gitu, kenapa gak betah gitu, bilang ke Uwa, nelpon ke Uwa. Terus Uwa tuh kayak nganggepnya kenapa, dikira mah apa sih ya gak dibuat gak betah gitu Ilda di rumah Uwa tuh. Jadi Uwa apa sih bilang kan ke Ilda yang minta maaf gini. Nah udah minta maaf, dari situ setiap Ilda mau pergi atau gimana suka kayak ya diomongin gitu loh, kayak kedengar aja gitu tuh dari pintu gitu tuh, ngedengar kayak ya nama Ilda gini lah sama anak bungsunya itu yang masih kuliah. Sering banget diceritain kayak gitu, dan Ilda pun kalau misalkan berkegiatan gitu di luar gitu, kayak kalau pulang sore atau ke maghriban aja gitu, sering banget kayak diomongin yang kayak gitu. Padahal Ilda nggak main macem-macem gitu, cuman ya keluar kayak ya sama teman-teman gitu, paling ke majelis yang kayak gitu, nggak sampai sama cowok yang kayak begitulah gitu tuh. Ya gitu sih, jadi kayak ngerasa ya benar kayak kekekang juga gitu tuh, cuman Ila juga ngerasa gak enak aja gitu tuh, kayak dibatasin gitu sama uaknya gitu. Iya, berarti kalau begitu ini ya maksudnya ke salah paham antara orang tua sama uak. Kak izin cerita. Iya silakan. Jadi ceritanya ini sebenarnya masalahnya juga dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak gitu. Tapi masalahnya itu melibatkan banyak pihak, terutama saya sendiri yang dirugikan gitu. Terutama saya sendiri, merugikan saya sendiri gitu. Permasalahannya ini sama kakak ipar saya, istrinya kakak saya gitu. Jadi masalahnya itu melibatkan nama baik saya tercoreng gitu, disebabkan oleh dia sendiri karena hal yang gak dipikir 2 kali, jadinya bikin saya sakit hati dan merembetnya malah kemana-mana gitu. Jadinya masalahnya sebenarnya udah dari dulu, tapi saya nggak pernah ikut campur masalah dia. Tapi kenapa giliran saya diem aja dia malah nyenggol saya, intinya gitu. Iya, berarti kalau kayak gitu tadi karena gak mikir 2 kali, Iya. akhirnya kamu yang kena imbasnya. Iya. Oh iya. Mesti. Bagaimana cerita cancing nih? Belajar aja Sinian wi, nopinya nggak kelihatan wi.
Iya, silakan. Jadi mau cerita, akhir-akhir ini tuh saya jadi malas buat ngerjain tugas. Kenapa? Karena saya tuh suka keganggu sama pekerjaan rumah. Karena kan emang saya banyak perempuan ya di rumah kan, karena anaknya perempuan semua. Jadi emang pekerjaan rumah tuh anak-anaknya yang ngerjain gitu, dari kayak pagi tuh harus nyapu, ngepel, nyuci baju gitu kan, nyuci piring dan lain-lain. Jadi di saat ada waktu senggang gitu, ada aja gangguannya, misalnya kayak entah itu disuruh cuci piring, entah itu disuruh nyapu gitu kan. Terus juga kalau misalkan emang aku udah niatin buat apa sih ngerjain tugas gitu ya, mau belajar atau apa, suka kayak males gitu loh. Jadi intinya waktu itu terbuang gitu. Jadi karena keburu capek ya benar. Jadinya males juga gitu lah buat ngerjain tugas. Jadi kayak keganggu gitu sih buat kuliah. Berarti ini ya pekerjaan rumah yang menghambat tugas kuliah. Iya. Masih ada yang mau cerita tentang permasalahan yang sedang dialami? Izin Kak. Iya, silakan. Iya, jadi ini cerita saya yang masih perjalanan saya menuju kampus ya tadi. Sebenarnya sering juga sih, karena saya kan ke kampus tuh naik bis. Nah, ya jadi ada salah satu pedagang, bapak-bapak itu tuh jualan permen. Nah, dia tuh cara jualannya itu dengan cara kayak ngasih-ngasih gitu Kak. Kayak misalkan ada 3 permen dikasih-kasih gitu ke penumpang bis itu. Nah, tapi yang bikin saya risihnya itu, dia itu naruh permennya itu di pas-pasan paha gitu loh. Kan maksudnya kayak jadi risih gitu Kak, soalnya kan naruhnya di paha gitu. Iya, berarti kamu ngerasa risih ya? Iya. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau cerita? Cukup. Nah, karena udah ada yang cerita nih kan, saya di sini sebagai ibu di kelompok minta kesepakatan dari kalian. Siapa yang bakal kita angkat dan jadi cerita siapa yang bakal kita selesaikan permasalahannya. Izin Kak. Iya, silakan. Izin ini ya. Menurut saya permasalahan yang sekarang kita harus bahas itu permasalahan Novia. Kenapa? Karena maksudnya ini tuh yang paling urgent gitu. Kenapa dibilang urgent? Karena itu tuh yang pertama udah menyangkut dengan keluarga. Yang keduanya itu udah termasuk juga mencoreng nama baik gitu kan. Terus yang ketiganya itu tuh udah gimana ya? Dan yang terakhir itu merugikan banyak pihak gitu tuh. Jadi menurut saya sekarang itu yang kita bahas yang benar-benar urgent itu yang permasalahan Novia. Mana yang lain? Aku setuju ya sama pendapatnya Zahra, karena permasalahannya kayaknya lebih urgent dari permasalahan yang lain, terlebih lagi sama permasalahannya itu udah yang sama-sama dibilang keluarga gitu. Cuma kalau Ilda mah masih bisa untuk diperbaiki pelan-pelan gitu kan. Kalau misalkan buat Novia permasalahannya emang udah banyak pihak banget gitu kan, terus kayak udah menyakiti hatinya dan udah mencari nama baiknya juga. Jadi setuju buat mengangkat cerita dari Novia. Namanya gimana? Setuju. Oke, kita kan sih lebih setuju ya yang bakal diselesaikan masalahnya itu masalah dari Novia. Untuk Novia mungkin bisa diceritakan dan tolong ceritakan lebih detailnya lagi permasalahannya seperti apa. Oke teman-teman. Jadi permasalahannya ini dimulai dari emang awal kakak saya nikah sama istrinya. Nggak tahu salah saya apa, nggak tahu salah keluarga saya apa, tapi emang dari awal nikah ini istrinya kakak ipar saya ini tuh udah menaruh benci kepada saya ataupun keluarga saya. Saya nggak tahu awal permasalahannya apa, tapi emang awal permasalahannya itu gara-gara emang kan sebelum nikah kakak saya itu sering ngasih uang kayak uang bulanan gitu ya. Karena ya emang namanya adik ya nggak ngerti apa-apa waktu itu, nggak ngerti namanya pernikahan kayak gimana, pembagian uang kayak gimana. Terus dari situ setelah kakak saya nikah, saya waktu itu posisinya lagi mau study tour. Terus dari saya kan pas waktu itu mau study tour, terus kata
mama saya coba minta uang jajan ke AA, katanya takutnya menambahin, katanya kayak gitu. Terus saya ngechat lah kakak saya, Neng Mas Tari, mah gitu aja ya intinya. Terus nggak dibalas sama kakak saya. Pokoknya waktu itu chattingannya itu tiba-tiba kakak ipar saya ini bikin status, ya kayak gitu, statusnya bikin gak enak gitu ya, bikin gak enak. Itu dari situ saya emang udah ngerasa sakit hati segala macam. Pokoknya emang tanggung jawab kakak saya itu emang udah sepenuhnya ke kamu. Tapi kan saya juga namanya waktu itu masih kecil, namanya masih nggak ngerti. Ya udah gitu tuh, seberjalannya aja waktu itu gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Terus berjalannya waktu 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian aja pokoknya. Saya nggak pernah mempermasalahkan masalah itu lagi sama sekali. Karena orang tua saya juga ada konflik sama kakak ipar saya nggak pernah ikutan sama sekali permasalahan itu. Pokoknya saya tuh ikut campur urusan dia kalau misalnya dia tuh udah kelewatan pertama sama orang tua saya, udah mencampur nama baik saya juga. Jadi sayanya udah habis kesabaran saya gitu. Maksudnya saya juga pada saat ini saya tuh udah ngerti yang namanya baik dan benar. Pada saat ini saya mengerti yang mana yang harus saya bela dan yang mana harus saya tegur gitu. Saya juga mengerti yang mana yang harus saya selesaikan, yang mana harus saya diamkan gitu. Terus baru kemarin jadi mungkin ada perdebatan di antara kakak saya dan istrinya. Istrinya itu gak tahu pemikirannya kayak gimana, gak tahu jalan pikirnya kayak gimana. Tiba-tiba dia itu membuat satu statement seolah-olah saya itu perusak di antara hubungan kakak saya dan istrinya itu. Terus gitu aja sih. Iya Kak, jadi ceritanya gitu aja. Oke, terima kasih Novia sudah menceritakan. Nah, dari teman-teman apa ada yang menanggapi? Dari cerita yang Novia tadi sampaikan, kalau boleh tahu itu kakak Novia itu udah punya anak belum sih gitu tuh? Anak, kalau untuk anak itu sekarang udah punya 1. Jadi orang tua saya ini punya masalah sama istrinya ini gara-gara yaitu intinya kan namanya kakak saya yang nikah pertama yang udah punya anak, otomatis cucunya cuma 1 kan. Yang namanya cucu pasti didamba-dambakan dong sama kakek neneknya, apalagi ini kan cuma 1 gitu. Tapi istrinya kakak saya ini berhubung maksudnya pisah sama orang tua saya. Orang tua saya tuh pengen ketemu cucunya tapi dilarang-larang aja. Dari situ tuh banyak permasalahan yang timbul dalam keluarga saya. Sebenarnya Iya. kalau gue nanya itu mertua kakak Novi itu tahu nggak sih gitu permasalahan yang terjadi itu, kayak kan itu kan perselisihan antara keluarga kamu sama istrinya kakak kamu kan. Masa nggak tahu sih gitu tuh kalau misalkan emang nggak tahu. Terus kalau misalkan tahu emang diem aja apa gimana gitu? Jadi kakak ipar saya itu punya orang tua, tapi emang dari kecilnya nggak pernah diurusin sama orang tuanya. Jadi tinggalnya itu sama uaknya kakaknya dari orang tuanya kakak ipar saya. Jadi uaknya ini kayak ibaratnya gue tuh bukan siapa-siapa lu. Jadi gue tuh tugasnya buat nasihatin lu doang. Jadi lu yang ngejalanin buat permasalahan lu. Jadi tugasnya uaknya ini buat mengomentari doang, memberi nasihat, jadi baiknya kayak gimana. Jadi yang harus action ke depannya itu ya kakak ipar saya sendiri gitu. Iya. Kan tadi kata Novi itu kalau misalnya mama Novi pengen ketemu sama cucunya nih selalu dilarang ya, gak boleh. Nah itu tuh kenapa gitu? Apakah ada awal kejadian yang si orang tuanya ini gak mau gitu? Kalau masalah
apa ya, masalah detailnya saya nggak tahu itu kenapa kakak ipar saya itu nggak ngebolehin anaknya datang ke rumah saya. Tapi yang jelas itu dulu sebelum panas-panasnya masalah ini itu emang dulu itu sering banget yang namanya nitipin anaknya ke saya, yang naruh anaknya ke saya, dianya ke salon, dianya mempercantik diri, dianya kayak treatment segala macem, tapi anaknya dititipin ke saya. Itu saya terima dengan lapang dada, saya sebagai pembantu. Ibaratnya kan bahasa kasarnya, saya sebagai pembantu yang dititipin anak dia gitu, tapi dianya enak-enakan kesalahan kayak gini-gini kalau bahasa jahat saya. Tapi kalau bahasa baiknya ya udah itu tuh waktunya keluarga saya itu main sama keponakan saya ataupun cucu orang tua saya gitu, ditinggal sama orang tuanya gitu. Jadi permasalahannya itu karena kakak kayaknya ya, ini saya juga nggak tahu masalah detailnya apa, kayaknya ada konflik antara kakak saya dan istrinya yang membuat kakak ipar saya ini nggak mau naruh anaknya di rumah saya kayak gitu. Itu sih kayaknya sih, soalnya saya nggak tahu detail permasalahannya kayak gimana. Izin ya, Iya. dari yang tadi saya dengar cerita Novi itu kayaknya dari cerita Novi yang tadi udah diceritain, saya mau nanya, kan kata Novi itu katanya kakaknya itu sebelum nikah tuh suka ngasih uang bulanan gitu kan. Nah itu tuh setelah menikah apakah masih ngelakuin hal yang sama gitu, suka ngasih uang bulanan atau enggak gitu? Takutnya gitu permasalahannya itu mungkin bisa jadi timbul karena gara-gara itu atau gimana? Jadi ceritanya ini sebenarnya secepat itu gitu sebenarnya. Kalau misalnya saya simpulin, jadi sebelum kakak saya nikah itu emang sering dikasih uang, namanya juga adik kakak gajian gitu kan. Terus abis nikah nggak lama, belum sebulan, otomatis saya belum dapat uang bulanan dong setelah mama saya menikah ini. Sebelum kakak saya gajian, emang posisinya itu nggak tahu kakak saya lagi megang uang apa enggak ya. Tapi emang kakak saya juga tahu saya mau study tour gitu tuh, mau study tour kelulusan. Saya minta aja gitu, maksudnya saya minta, tapi saya nggak tahu jawaban kakak saya apa, tapi ujung-ujungnya kakak ipar saya itu bikin saya kayak gitu, atau seolah-olah saya tuh kayak minta-minta kakak ipar ini ke kakak saya sendiri gitu. Tapi itu kan pacaran ya kakak kamu Iya. sama istrinya. Dia itu selama pacaran tahu nggak sih gitu? Kalau mengarah ke situnya saya nggak tahu juga ya, soalnya kan nggak tahu permasalahan mereka apa waktu pacaran, cerita apa enggaknya saya nggak tahu. Yang penting ya saya mah intinya yang namanya waktu pemikirannya masih pendek, yang masih kecil gitu, setiap bulan gue dikasih duit sama kakak gue gitu. Karena kebiasaan juga. Karena ya. kebiasaan juga, iya. Ngebahas tentang pencemaran nama baik gitu. Itu awal mulanya gimana gitu, maksudnya bisa mencemarkan nama baik kamu gitu, kayak ngeburuk-burukin gimana gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh emang lagi panas-panasnya ya, lagi panas-panasnya permasalahan konflik kakak ipar saya ini. Tapi saya sebagai orang tua saya panas, pengennya yang namanya orang tua pengennya dihormatin dong sama anaknya. Saya sebagai penengah di keluarga saya itu ya udah diem aja, sabar aja, gak usah dibalesin apa-apa. Kalau misalnya dia ngomong apa gak usah dibalesin apa-apa. Terus gak tahu kenapa saya diem aja, saya nggak pernah ikut campur apa-apa. Tiba-tiba kemarin itu nomor saya itu diblokir udah setahun lebih. Pertama ya, nomor saya itu udah diblokir setahun lebih. Tiba-tiba kemarin itu dibuka blokirnya. Saya senang dong, maksudnya kenapa ini tiba-tiba dibuka blokirnya. Saya cerita ke mama, saya ngechat ke mama saya, Bun, tiba-tiba blokirnya dibuka. Terus dibalas sama orang tua saya, senengnya katanya gitu kan. Ya, yang namanya juga ini kan, maksudnya kembali akur gitu kan. Tahu mama saya tuh ya udah, dia udah baik-baik aja, makanya dibuka blokirnya gitu. Tiba-tiba dia itu bikin status WhatsApp, istrinya itu
sebuah chattingan yang menanyakan hubungan antara kakak saya dan istrinya ini. Tapi kan sekarang ada namanya aplikasi Get Kontak yang tahu nomor gak dikenal, tapi di situ tuh di slide selanjutnya di video itu tuh mengatasnamakan saya dan orang tua saya, padahal udah jelas-jelas yang nomor slide awalnya itu bukan nomor saya. Udah jelas-jelas udah saya telepon nomor itu, udah saya pokoknya udah saya cari juga nama itu, tapi emang bukan nama saya, bukan nomor orang tua saya juga, bukan nomor keluarga saya juga. Gitu, saya nggak terima dong. Saya nggak terima, maksudnya saya juga punya hati, saya juga punya pikiran, saya juga punya punya kehidupan ke depannya, saya juga pengen baik-baik aja gitu. Saya juga nggak mau yang namanya melibatkan diri saya ke dalam permasalahan kamu gitu, permasalahan dia. Saya nggak terima, saya mengakhiri acara yang saya jalanin waktu itu. Saya datang ke rumahnya, saya ngomong di situ baik-baik. Saya datang sebagai orang yang punya pendidikan. Saya datangin orang tuanya, saya bilang saya datang ke sini tidak mengatasnamakan orang tua saya. Saya di sini membawa nama saya sendiri, orang tua saya. Saat itu saya ditemani teman saya kebetulan. Saya tidak mengatasnamakan orang tua saya hanya mengatasnamakan saya sendiri sebagai Novia Az-Zahra. Saya datang ke sini mau bertanya apa maksud kamu tuh bikin kayak gini. Terus di situ saya nggak tahu pikiran dia kayak gimana. Pokoknya saat itu tuh dia belibet ngejelasinnya belibet. Pokoknya intinya nggak masuk akal yang dia jelasin itu, sampai saya menyimpulkan ya sudah, saya selesaiin aja permasalahan ini karena emang kayak sepertinya salah paham di antara kamu. Tapi saya nggak mau ikut campur lagi masalah kamu. Tolong hapus, pokoknya bilang ke kontak WA kamu bahwa itu tuh cuman rekayasa. Saya tahu soalnya ini cuman bohongan, saya gituin. Sampai dianya kelihatan muka dianya tuh malu gitu. Ya gak masuk akal gak sih gitu tuh. Orang juga sekarang kan banyak yang pakai Get Kontak kan. Jadi emang permasalahannya itu juga sih. Tapi emang akhirnya saya selesaikan dengan muka dingin saya. Gitu. Ya, oke, masih ada yang menanggapi lagi? Ya, terima kasih kepada Novia Az-Zahra dan teman-teman yang ingin menanggapi lagi. Selanjutnya, siapa yang mungkin ingin memberikan solusi kepada permasalahan Novia tadi? Ya, silakan. Kalau saya sih tadi ada permasalahannya tuh kayak komunikasi antara kakak Ika dan Novia, baik yang cowoknya maupun yang ceweknya juga, dengan orang tua Novia. Jadi di situ tuh menyebabkan terjadi masalah gitu. Jadi mungkin komunikasinya lebih baik lagi kan antar keluarga. Iya benar, tadi kata dia sama Mai, komunikasinya terus kayak apa ya, mungkin kedepannya kayak harus lebih dekat sih, harus mendekatkan diri gitu ya, maksudnya antara Novia, kakak Ivan Novia gitu sama ya usah gimana ya sama orang tua Novia juga gitu. Misalnya kayak ya udahlah, Novia tuh kayak harus lebih berpikir kayak udah mau aja gitu tuh, mungkin lupain aja gitu tuh. Semoga maksudnya dengan melupakan itu gitu tuh ya, walaupun emang susah mungkin untuk melupakan gitu ya, tapi kayak istilahnya ya udahlah gitu tuh, hiraukan aja gitu tuh. Mungkin dengan cara itu apa sih namanya, antara hubungan kakak Novia sama kakak Ipan dan orang tua itu akan lebih baik. Iya, saya juga izin masuk ya. Betul apa yang tadi diberikan Mai, Pia, dan saya ingin menambahkan ini aja sering-sering bersilaturahmi gitu, sering-sering main ke rumah kakak Ipan gitu, ya ngajak cucunya, ajak gitu, maksudnya keponakan kemana gitu, atau ajak ke rumah Novia gitu, ketemu sama nenek sama kakeknya, ya gitu silaturahmi aja gitu, kayak ya main ke rumah kakak, terus nanti ajak gitu keponakannya ke rumah buat ngeliat nenek sama kakek, buat main sama
Ya kalau harus itu mah Novia maksudnya udah berani kan kayak buat apa namanya nanya yang sebenarnya gitu kan, dengan datang dengan atas nama diri sendiri gitu kan, emang merasa diri sendirinya yang dipermasalahin gitu sama kakak iparnya. Kalau menurut aku kalau emang dari keluarga kakak kamunya emang masih tetap kayak gitu, selagi Novia yang masih bisa buat kasih pemahaman sama kakak Novia, ya dikasih pemahaman gitu tuh, biar walaupun didengar apa enggaknya gitu, itu mah urusan dianya gitu kan. Yang penting kamu udah ngasih tahu yang apa sih sebaik-baiknya gitu sebagai seorang adik yang tahu permasalahannya di mana gitu kan. Kan emang kan kalau misalkan permasalahan keluarga kan nggak baik juga kalau orang lain tahu gitu, lebih baik diselesain apa namanya secara kekeluargaan. Jadi kayak sebisa mungkin gitu, kalau emang kakak Novia yang nggak paham gitu, nanti Novia yang kasih tahu itu harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Kalau misalnya terima apa nggak gitu urusannya dia gitu, yang penting udah kasih tahu aja. Udah cukup. Yang mau dari solusi? Cukup. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan solusi yang baik kepada Novia. Sekarang apakah dari Novia sendiri sudah ada solusi didapatkan? Alhamdulillah, setelah teman-teman semua memberikan solusi kepada saya, yang saya dapat ini banyak banget solusinya. Banyak banget solusi yang sudah saya dapat, kayak seperti saya harus menjalin silaturahmi, adanya komunikasi antara saya dan kakak ipar saya dan keluarga saya. Terus juga memberikan pemahaman kepada kakak saya ataupun keluarga saya supaya ini tuh berjalan baik-baik aja gitu. Berarti sudah ada ya solusi yang didapatkan. Bagaimana perasaan Novia setelah menceritakan permasalahannya tadi? Alhamdulillah banget, perasaannya udah lega, udah kayak plong gitu ya, namanya juga udah diceritain ya, jadi nggak numpuk di hati lagi gitu. Jadi alhamdulillah udah lega. Ya. Karena solusi sudah didapatkan, kapan kira-kira bakal dilaksanain gitu, bakal dikerjakan sama Novia? Kalau bagi saya sih secepatnya ya, biar semuanya tuh udah baik-baik aja, semuanya berjalan dengan baik gitu, nggak ada salah apa. Sebenarnya saya juga pusing sama permasalahan hidup saya ini, ditambah-tambah permasalahan hidup orang lain. Jadinya pengen cepet-cepet aja gitu sih. Ya. Gimana Novia, apakah sudah dilakukan konseling keluarganya untuk hari ini atau masih dilanjutkan? Sepertinya dicukupkan aja Pak, karena emang masalahnya udah selesai juga, solusinya udah diberikan juga dan akan saya jalankan juga, jadi dicukupkan untuk hari ini sebentar. Terima kasih untuk kegiatan ini dengan membaca Al-Handaqah. Alhamdulillahirobbilalamin.